najis babi dengan tanah sejumlah apa sudah sah? Ya, najis mualagh yaitu babi dan anjing dibersihkan dengan, kalau dalam mazhab Syafi'i, dengan tanah 1 kali dan air 6 kali, totalnya 7 kali. Kalau di luar mazhab Syafi'i bisa dibersihkan cukup dengan sabun. Tergantung Anda memilih apa. Kenapa di mazhab Syafi'i tetap pakai tanah? Karena orang dulu paling bisa membersihkan sesuatu secara bersih ya pakai tanah. Bahkan guru kami Habib Umar bin Abdul itu sampai sekarang kalau di tanah masih ada tanahnya. Karena kalau pakai tanah itu bersih banget. Makanya dalam mazhab Syafi'i dipertahankan. Bin, saya belum menikah. Ibu menyuruh saya pulang untuk nikah. Tapi saya adalah tulang punggung keluarga saya. Harus bagaimana, Bin? Menikah tidak wajib. Menikah urusan kamu, bukan urusan ibu kamu. Maka jelaskan kepada ibu kamu, kalau memang sebaiknya kamu masih di sini dan belum menikah, jelaskan dengan baik-baik. Tapi kalau kamu gak mau menikah karena ibumu, padahal kalau menikah akan membahagiakan ibumu, maka menikahlah. Biar jadi kado kepada ibumu. Dengan menikah sempurna agamamu, terlibat gandakan pahalamu dalam setiap ibadahmu. Tapi ini partner yang baik. Assalamualaikum, Habib, saya ingin bertanya. Saya seorang janda. Saya menjalani hubungan dengan seorang bujang dan ingin berniat menikah. Tapi bingung menyampaikan kepada orang tua karena takut orang tua pasangan saya tidak setuju karena anaknya menikah dengan janda. Mohon sarannya karena kami takut hubungan kami hanya sebatas zina. Pertama, kalau Anda sedang berzina maka berhentilah berzina. Itu cara terbaik untuk menjaga diri Anda dan pasangan Anda dan meminta kepada Allah agar Anda dikeluarkan dari perzinahan itu dan menjadi pasangan yang halal. Cara pertama dan utamanya berhenti zina. Kalau kalian masih zina, berhentilah berzina. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kepada orang tua, apalagi ibu, itu harus pakai bahasa yang emosional, bukan rasional. Bukan pakai akal ngomongnya. Bu, walaupun dia janda, tapi kan Nabi Muhammad juga menikahi janda. Si Khadijah kan janda, gak diterima. Pakai hati. Biarkan suaminya, calon suamimu yang ngomong di ibunya. Bu, ibu ingin saya bahagia. Biarkan saya menikah dengan dia, Bu. Karena meskipun dia janda, tapi dia orang yang terbaik untuk saya, Bu. Ngomong baik-baik agar direstui oleh orang tua. Pada akhirnya menikah itu ada hak kita sebagai setiap manusia. Orang tua hanya merestui. Tepat 1 tahun yang lalu saya sudah tepat 1 tahun yang lalu saya sudah bertunangan dengan seseorang. Tepatnya di bulan 8 awal kita menjalin hubungan 3 tahun. Kemudian di bulan 11 tiba-tiba dia mengakhiri hubungannya dengan alasan merasa tidak siap menikah dan tidak siap pulang ke Indonesia. Dan di bulan 3 2025 saya mengetahui dia sudah punya calon istri. Dan sampai saat ini saya sangat sulit membuka hati bagi orang lain. Lalu bagaimana caranya ikhlas melepaskan masa lalu saya? Yang bukan menjadi pasanganmu hingga menikah berarti bukan yang terbaik dari Tuhanmu untukmu. Udah, pokoknya yang bukan takdirnya untuk kita berarti bukan yang terbaik. Itulah hukum Allah. Tidak ada nasihat yang lebih indah dari nasihat ini. Bahwa begitulah kata Tuhan Allah. Berarti Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang membahayakan kita. Yang kedua, ambil hikmahnya, jangan stay bodoh. Kenapa? Karena bisa jadi itu karena kebodohan. Karena kalau dalam Islam pacaran itu gak ada jaminannya.
pacar orang lain itu boleh diserobot. Karena dalam Islam tidak ada ikatan pacaran. Yang ada ikatan adalah pertunangan. Kalau tunangan dalam Islam itu tidak boleh diserobot, haram menyerobot tunangan orang lain. Maka kalau dia serius tunangan, gimana dengan tunangan? Pertama, menunjukkan keseriusan dia. Yang kedua, tidak diserobot. Yang ketiga, keluarganya tahu. Yang keempat, orang tidak akan berzina dengan tunangannya karena suatu hari dia akan menitipkan anaknya di perut tunangannya itu. Maka hubungannya akan sehat. Makanya itu jadikan hikmahnya. Semoga nextnya tidak lagi mainnya sistem pacaran. Kalau lelaki itu serius, dia pasti mau tunangan. Tapi kalau tunangan kan berarti harus cepat nikah. Kata siapa? Anda mau tunangan 7 tahun juga silakan. Tapi tunangan itu simbol keseriusan. Kalau pacaran apa? Gak ada ikatan apa-apa. Dan kalau tunangan, Allah ikut campur di sana. Tapi kalau pacaran, iblis yang ikut campur di sana. Maka yang terbaik adalah awali segalanya itu dengan baik. Kalau awalnya udah gak baik, maka belakangnya gak akan baik. Maka kalau kita serius, dijalani dari awal serius. Kadang kita itu sudah tahu bahwa hubungan ini gak punya masa depan, tapi tetap diteruskan karena nafsu dan bisikan dari setan. Akhirnya terjebak kita di sana.